Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma istaghfir illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjut kembali pertemuan kita dalam pembahasan kitab Fathul Mu'in. Pada pembahasan mubtilatus shalah atau pembatal salat ya. Kita insyaallah ini pembahasan terakhir di mubtilatus shalah. Saya baca dulu teksnya ya. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain wa tabtulu bi'tiqadi aw dhanni fardin muayyanin min furudiha naflan litala'ubihi la in i'taqada al-'ammiyu naflan min af'aliha fardan aw 'alima anna fiha fardan wa naflan wa lam yumayyiz bainahuma wa la qasada bi fardi muayyanin an-nafliyah wa la in i'taqada anna al-kull furudun. Ya. Pembatal yang terakhir ini adalah berkaitan dengan i'tiqad atau keyakinan ya, kepercayaan atau prasangka gitu ya. Nah, jadi ketika kita sholat ya, kita harus mengetahui mana saja yang rukun dan mana saja yang sunnah. Kenapa? Karena kalau seandainya kita meyakini bahwasanya sunnah sholat kita atau rukun sholat misalnya kita yakini sebagai sunnah, nah maka di situ dapat mempengaruhi kesahan sholat kita. Ya, jangan sampai kita meyakini suatu rukun itu dianggap sebagai sunnah. Di sini dijelaskan wata betulu dan batallah sholat bi'tiqad dengan mempercayai auzanni atau ada prasangka fardi muayyanin suatu rukun tertentu min furudiha dari rukun-rukun sholat ya naflan, nah, dianggap sebagai sunnah litala'ubi karena itu mempermainkan sholat ya. Nah, makanya penting kenapa kita harus mengetahui mana rukun mana sunnah. Nah, tapi berbeda kalau misalkan yang sunnah dianggap rukun. Nah, nanti ada penjelasan. La ini i'taqadal 'ammiyu naflan min af'aliha fardhan. Nah, berbeda kalau misalkan seorang orang awam gitu ya meyakini suatu sunnah tertentu di dalam sholat itu sebagai rukun. Ya. Nah, ini berbeda. Ya. Baik. Nah, di sini kan al-ammi ya, orang awam. Apa itu orang awam? Itu orang awam itu yang tidak bisa membedakan ya. Di sini ada banyak pendapat ya. Pendapat pertama, huwa man lam yahsul minal fiqhi syai'an yahtadi bihi ilal baqi. Ya, tidak memiliki pemahaman fikih utuh ya. Yang kedua, al-murad bihi huna man lam yumayyiz fara'idus salatihi min sunaniha. Yang tidak bisa membedakan mana rukun mana sunnah. Ya, kalau alim itu yang bisa membedakan antara rukun dan sunnah. Nah, pendapat ketiga, huwa man yashtagil bil ilmi zamanan taqdi al-'adatu bi an yumayyiz fihi bainal fardhi. Nah, yang alim itu adalah ya awam itu yang sedang memfokuskan untuk menuntut ilmu yang mana pada rentang waktu tersebut dia bisa membedakan antara rukun dan sunnah. Wabil ilmi man ishtaghala wal alimu man ishtaghala bil ilmi zaman taqdil adu bi an yumizil fardhu.
Ya. Nah, jadi kalau tadi sudah ya batasan-batasan mana awam dan mana alim, ya. Ada beberapa pendapat tadi. Nah, berarti kalau misalkan orang alim yang mengetahui mana fardu, ya, mana sunnah, gitu kan. Nah, maka kalau misalkan ada yang sunnah dianggap fardu, nah itu dia tidak dia batal sholatnya. Tapi kalau orang awam, itu tidak batal. Walaupun dia misalkan paham di bab fikih yang lain, misalnya, ya, atau paham di ilmu agama yang lain, cabang ilmu agama yang lain, misalnya kayak tafsir, hadis, walaupun dia alim di situ, tapi misalkan dia tidak tahu dalam perkara ini, berarti dia orang awam juga. Orang awam dalam bidang ini, dalam bab ini. Ya. Baik. Nah, jadi yang disengaja, kalau disengaja berarti juga kalau dia sudah tahu mana fardu, mana rukun, mana sunnah, terus dia yakini sunnah jadi rukun, nah ini bermasalah. Berbeda dengan orang awam. Tapi kalau misalkan yang sunnah, yang fardu jadi sunnah, nah ini baik orang awam ataupun alim itu batal, mutlak. Nah, makanya penting itu ya ketika kita mempelajari agama, ya, kita pelajari dulu yang fardu ain bagi kita. Baru nanti beranjak ke fardu kifayah, baru ke sunnah gitu ya. Kita harus tahu dulu mana yang fardu ain bagi kita. Itu pun ketika kita mengajari sholat kepada anak kita gitu, kepada orang awam, kita fokus dulu gitu kan ke rukun gitu ya. Yang penting rukunnya tuh beres gitu. Habis itu baru ke sunnah. Ya. Jangan dibalik gitu kan. Jangan yang perkara sunnah kita besar-besarkan sih. Terus perkara rukun ya itu terlewat gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Harus ada fiqhul aulawiyat, harus ada prioritas gitu ya. Kita ajarkan dulu ya yang wajib bagi dia, apa saja yang wajib ditinggalkan dan apa saja yang wajib dikerjakan. Habis itu baru kita beranjak ke sunnah. Nah, terkadang kita terlalu semangat gitu kan, sehingga ini jomplang gitu kan. Kita terlalu membesar-besarkan sunnah, sedangkan orang awam itu butuh mengetahui yang wajib dulu bagi dia. Seperti itu ya. Au alima anna fiha fardhan wa naflan wa lam yumayyiz bainahuma. Atau dia mengetahui ada yang rukun, ada yang sunnah, tapi nggak bisa ngebedain. Nah, ini tidak apa-apa ya. Tapi tadi bagi orang awam ya. Wala qasada bi fardin muayyanin anafliyah, atau dia tidak memaksudkan rukun tertentu itu sebagai yang sunnah. Nah, tapi kalau dia memaksudkan itu, menentukan misalkan takbiratul ihram, kan rukun dia. Tapi ini sunnah nih. Ada keyakinan di hatinya ini sunnah, berarti batal salat. Wala ini i'taqada annal kul furud, dan tidak batal pula kalau misalkan dia meyakini semua gerakan sholat itu apa? Rukun gitu. Jadi masih mending ya daripada misalkan dia tidak tahu sama sekali. Sehingga nanti meyakini padahal itu rukun jadi sunnah. Bahkan sekarang itu ya, walaupun walau alam apakah keyakinan itu ada apa enggak, tapi seakan-akan masyarakat itu ya untuk yang awam ya, bahkan sampai sholat pun itu dia ya walaupun tidak ada pernyataan yang lugas ya, tapi dari gerak-gerik masyarakat itu seakan-akan menganggap ya sholat lima waktu itu sunnah ya. Nah, ini yang harus kita dakwahkan gitu kan. Yang wajib inilah yang harus kita gaungkan gitu ya. Karena banyak masyarakat awam ini ya yang benar-benar awam gitu, sampai yang wajib pun mereka anggap sebagai sunnah, bahkan ya mungkin ya nggak apa-apa gitu ditinggalin, padahal ini perkara yang besar gitu. Tanbih ya. Wa minal mubtil aidan hadatsun walau bila qasdin. Nah, ini kita sudah ini ya. Nah, ini perkara baru lagi, sebenarnya udah dijelasin sebelum-sebelumnya, tapi ini sebagai penguat aja ya.
Wa minal mubdil aidan, dan termasuk pembatal juga hadatsun walau bila qasdin, terjadinya hadas ya, baik hadas besar ataupun hadas kecil ya, walaupun tanpa disengaja. Wattislu najasin la yu'fa anhu, dan menyambungnya suatu najis yang tidak dimaafkan, baik ke tubuh kita atau ke pakaian kita. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ketika kita sholat, di tempat sholat kita itu ada najis apa enggak. Nah, kalau ada najis, ya jangan sampai najis itu terkena. Ya, terkena apa? Terkena badan kita atau terkena pakaian kita. Nah, jadi yang dapat membatalkan sholat itu ketika najis itu, ya, itu mengenai tubuh kita atau mengenai apa? Pakaian kita. Walaupun najisnya apa? Kering misalkan. Karena kalau ke najis kering kan misalkan najis kering kena dengan pakaian kita yang kering atau kena dengan badan kita yang kering, itu kan tidak berpindah ya najis. Karena najis itu berpindah ketika ada media basah, baik di najisnya itu atau di badan kita atau di mana ya. Pokoknya ada media basah lah. Kalau ada media basah baru najisnya berpindah. Tapi ya tetap ketika itu sudah ittisal, sudah nempel ya, maka batal sholat kita. Nah, di sini dikasih tahu la yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan. Karena beberapa najis itu kan yang ma'fu gitu kan. Seperti misalkan darah ya. Darah kalau sedikit kan itu dima'fu ya. Ada perinciannya ya. Kita sudah bahas itu ya. Atau misalkan di tempat yang memang itu banyak najis gitu kan. Ada masjid, banyak kotoran burung misalkan. Nah, itu dimaafkan selagi ya kotoran burung itu misalkan kering. Ya, kering dan kita nggak ada maksud untuk menginjak itu gitu, nggak sengaja gitu kan, kita misalkan udah berusaha nyari tempat yang suci misalkan, ternyata pas kita sholat ada najis itu. Nah, nggak sengaja kita untuk menginjaknya. Nah, jadi kalau ada kesengajaan gitu kan, itu baru membatalkan gitu. Ya, ada beberapa doabitnya lah, ada beberapa ininya. Itu sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Illa indafa'ahu halan. Nah, kecuali ketika dia tahu ada ittisal najis, dia ada ini nih najis yang menempel gitu. Nah, dia langsung dafa'ahu ya, melemparnya misalkan. Ini kan seperti hadis ya, Rasulullah kan pada waktu itu sholat masih menggunakan sendal ya, atau masih menggunakan alas kaki. Ternyata di alas kakinya itu dikasih tahu Rasulullah bahwasanya di situ ada najis. Langsung Rasulullah buang itu ininya, alas kakinya. Nah, kalau dibuang langsung, nah itu tidak dapat membatalkan sholat ya. Nah, tapi yang repot itu kalau misalkan ada kotoran burung ya, nempel di itu. Kalau misalkan kotoran itu ya basah, kan pasti nempel tuh. Ya. Ada yang nempel kan? Nah, kalau misalkan kita yakin kalau basah kan otomatis najisnya tuh ini ya berpindah gitu kan. Walaupun kita buang, nah tapi ada najis di situ. Kecuali ya ada kotoran kering misalkan nempel di kita tiba-tiba gitu kan, kita langsung buang. Nah itu kan karena kering ya, kita tidak ini. Tapi kalau basah ini yang jadi masalah. Karena nempel dia, najisnya udah berpindah. Dan ketika najis sudah berpindah, tidak bisa disucikan kecuali dengan air. Gitu. Otomatis dia harus membatalkan sholatnya. Jadi paham ya? Nah ini juga ketika kita misalkan anak kita ya menggendong ya, biasanya anak kecil itu kan ada kalau dia masih pakai pampers ya, biasanya dia kan ya entah dia buang air di situ bagaimana ya, otomatis ada najisnya. Maka harus selektif juga kita ya ketika menggendong misalkan anak.
di dalam sholat gitu. Nah di mazhab Syafi'i ini tidak ada keringanan di situ. Misalkan anak ya, oh ternyata dia ada kencingnya, ada ya, dia buang air di pampers itu kan nggak ketahuan ya, ketahuan baru dilihat gitu. Makanya kita selagi untuk misalnya kita pengen membawa gitu ya, anak gitu ketika sholat, pastikan dulu dia buang air nggak di situ, ada najis nggak di situ. Karena kalau kita gendong ketika sholat, berarti kan itu ittisal ya, kita membawa, atau di pembahasan sebelumnya itu membawa najis gitu ya, hamlu. Saya lupa redaksinya gimana, tapi itu membawa najis gitu ya. Nah beda kalau walaupun, tapi kalau gini, kalau kita ragu apakah ini anaknya ada najis apa enggak nih, kita nggak tahu nih ya, kita nggak tahu dia buang air di situ apa enggak ya. Nah kalau ada keraguan, walaupun sedikit ya keraguannya, walaupun biasanya anak kecil ada gitu, 99% kemungkinan dia buang air di situ, tapi kita masih ada keraguan, ini dia buang air apa enggak nih, maka nggak batal soal gitu. Tapi kalau kita yakin, oh ini ada ya, ada dia buang air di sini, nah itu udah ketika kita gendong ya, batal sholat kita. Makanya dipastikan terlebih dahulu ya, sebelum sholat, apakah anak tersebut buang air atau tidak ya. Wan kisyafu aurah illa in kasyafaha rihun fasatrahala, dan terbukanya aurat. Inkisyaf ya, bahasanya inkisyaf, bukan kasyfu. Inkisyaf, terbuka. Terbukanya aurat. Nah, makanya kalau kita sholat juga pastikan baju kita, pakaian kita itu menutupi aurat. Sudah menutup aurat, tapi karena terlalu minimalis gitu ya bajunya, banyak ya. Ketika berdiri mungkin tertutup, tapi ketika ruku dan sujud, nah ada yang terlihat gitu. Nah ini juga harus diperhatikan, karena ketika walaupun ini kan bahasanya terbuka, bukan membuka dengan sengaja, tapi ini terbuka, berarti kan ada walaupun dengan tidak sengaja pun ya, ini juga dapat membatalkan sholat. Nah, nanti ada pengecualian ya, terbukanya aurat ini. Nah, tapi secara hukum asal batal sholatnya. Gitu, ya, jadi harus kita harus tahu secara asal batal sholat. Nah, pengecualiannya illa in kasyafa harih, kalau terbuka karena apa? Karena angin. Nah, kalau angin, nah itu kita kan nggak bisa apa ya? Nggak bisa menolak gitu kan. Maka di sini dimaafkan. Atau kalau di hasyiah ini nih, yang Nahdlatul Thalibin, nah itu seperti hewan ya, hewan. Kan hewan juga nggak ada unsur kesengajaan di situ kan. Tiba-tiba hewan lewat, ternyata aurat kita terbuka, nah nggak apa-apa. Atau manusia ghairu mumayyiz. Nah, yang belum tamyiz, anak-anak yang belum tamyiz, misalkan balita gitu kan. Dan tamyiz itu nggak semua balita ya, karena balita itu kan ada yang udah bisa makan gitu kan. Ada yang udah bisa bersih-bersih sendiri. Jadi yang mumayyiz itu ketika dia belum bisa makan, minum dengan sendirinya gitu. Atau belum bisa bersih-bersih sendiri gitu kan. Kalau udah bisa sendiri gitu ya, mandiri, itu mumayyiz. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi ketika sholat itu ya amannya pakai pakaian yang menutup aurat, jangan pakai pakaian yang minimalis gitu. Ya. Ini di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab yang lain mungkin ada kemungkinan itu dimaafkan. Tapi kalau di mazhab Syafi'i ini ya ketat gitu ya. Makanya kan lutut dan pusar itu kan bukan aurat ya. Lutut dan pusar. Yang aurat itu adalah di antara keduanya.
di atasnya lutut persis, atau di bawahnya pusar persis, itu dikata apa, baru itu aurat gitu. Kan mabaina as-surrati wa rukbah. Aurat itu kan aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Antara, bukan minas surrati ilar rukbah. Bukan dari pusar ke lutut, bukan, tapi mabaina. Bahasanya seperti itu. Artinya pusar dan lutut itu sendiri bukan aurat gitu ya. Nah, tapi para ulama di beberapa di kitab-kitab mazhab Syafi'i, kita juga diwajibkan untuk menutup sebagian dari pusar dan sebagian dari lutut. Kenapa? Karena kaidahnya malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan itu, maka sesuatu itu jadi wajib. Ya. Nah, sekarang gini, kita dituntut untuk menutup aurat. Tapi pakaian kita minimalis misalkan. Pas banget. Di atas lutut persis, lututnya nggak ditutup sama sekali, pas banget ya di batasan lutut itu. Kita tutup sampai situ aja. Nah, tapi ketika kita sholat, otomatis kan ketika di beberapa gerakan seperti misalkan duduk atau ya paling ketarik sih duduk ya. Ketika kita duduk aja, pasti ada yang ketarik. Nah, ketika ketarik, otomatis auratnya terbuka. Nah, kita dituntut untuk menutup aurat di seluruh sholat kita, bukan di sebagian sholat kita doang. Maka ya kita tutup dengan menutup sebagian lutut gitu. Jadi malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Makanya jangan kita pakai baju yang minimalis gitu. Pas banget menutup aurat gitu. Tapi kita tambahin sedikit. Sama ketika kita wudhu misalnya. Lagi membasuh wajah. Kita jangan hanya membasuh wajahnya saja, tapi juga kepala ya, agak sedikit tambah kita ke kepala. Karena kenapa? Karena kalau kita basah wajah saja, kita yakin nggak tuh wajah itu akan diliputi air? Enggak, ya. Nah, untuk meyakinkan bahwa kita telah membasuh seluruh wajah, maka ditambah sedikit di bagian ke kepala. Nah, kaidahnya malaitin wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, itu disebutkan ya, dari kitab mazhab Syafi'i. Baik. Nah, illa in kasyafa harih, kecuali tadi terbuka oleh angin. Nah, tapi dengan syarat fasataro halan, dia menutup langsung, nggak nunggu lagi. Nah, kalau nunggu dia udah tahu, oh ini kebuka nih. Tapi dia nunggu dulu. Nah, itu masalah, batal ya. Makanya di sini pakainya fa. Fa itu kan tartib ma'a ya langsung lah, ibarat kalau bahasa kita itu langsung. Langsung. Beda kalau pakai thumma. Kalau thumma ada jeda, tapi kalau ini pakai fa. Fa itu berarti langsung. Terus watar kuruknin amdan. Dan meninggalkan rukun dengan sengaja. Ya, meninggalkan rukun dengan sengaja. Nah, kalau nggak sengaja, nggak batal, tapi harus diulangi lagi, balik lagi ke rukun yang kita tinggali gitu ya. Kalau nggak sengaja, terlupa. Wa syakkun fi niyatit taharrum. Dan syak ya, syak ketika niat ya. Niat. Terus niat dan takbiratul ihram. Niat dan takbiratul ihram. Ragu di dua rukun tersebut, ini otomatis langsung batal. Walaupun nanti ada dobitnya ya. Tapi secara asal dia langsung batal. Beda kalau misalkan kita ragu ke rukun-rukun yang lain. Misalkan kita belum, apakah tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum di rakaat pertama. Nah, kalau ragu, misalkan selain daripada niat dan takbiratul ihram, sholat kita nggak otomatis batal. Tapi kita harus kembali ke rukun itu, karena kan secara asal kita belum mengerjakan rukun tersebut. Ya, ini posisinya ketika kita masih dalam sholat. Kita tadi ragu, udah baca Al-Fatihah atau belum? Nah,
Ya, berarti kita ulangi lagi. Bukan ulangi, kita kembali ke Al-Fatihah tadi, ya. Berarti selama rentang waktu ragu sama dia ingat, itu nggak dianggap tuh. Nggak dianggap. Ya. Taib. Nah, beda kalau misalkan ragu apakah tadi niat atau belum, atau tadi takbiratul ihram atau enggak. Nah, ini langsung batal. Baik ketika dalam sholat ataupun ketika di luar, ketika misalnya sudah sholat gitu ya. Sholatnya sudah selesai, tapi ragu, tadi udah niat apa belum. Nah, beda kalau misalkan rukun selain tadi, ya, selain niat takbiratul ihram. Nah, kalau ketika dalam sholat, maka langsung kembali ke rukun tadi, ya, dianggap belum mengerjakan. Tapi kalau di luar sholat, kita baru ingat, kita ragu, tadi udah Al-Fatihah atau belum ya? Nah, kalau udah sholat itu sudah selesai, maka dianggap udah, ya. Karena ketika sholat sudah selesai, maka secara asal kita mengerjakannya secara sempurna. Maka tidak dianggap lagi keraguan yang ada setelah sholat. Dibedain gitu antara. Tapi kalau antara ragunya itu niat dan takbiratul ihram, nah ini nggak ada toleransi baik di dalam sholat maupun di luar sholat ya. Au syartin lah, atau ragunya itu di syarat niat ya. Syarat niat itu kan ada sebuah ini bait nazam ya. Ya sa'ili an syurutin niyah al-qasdu wa ta'yinu wal fardiyah. Wahai orang yang bertanya kepadaku tentang syarat-syarat niat. Ada 3. Al-qasdu, ya, qasdul fi'li, salat ya, usolli, menentukan pekerjaannya apa, mau salat, usolli. Ta'yin itu salatnya salat apa? Ya kan? Apakah salat zuhur, apakah salat asar, ya, apakah salat isya, apakah salat maghrib. Wal fardiyah, dan fardiyah. Kalau itu salat fardu berarti harus harus dihadirkan apa? Fardu. Makanya kalau kita ucapkan usolli fardhu zuhri itu batas minimalnya ketika sholat sendiri, ya, batas minimal ketika sholat sendiri. Salah rakaat nggak perlu, atau arba rakaat gitu kan. Mustaqbil al-qiblah nggak perlu menghadap kiblat. Terus apalagi lillahi ta'ala tidak perlu, karena itu sunnah, semuanya sunnah. Sunnah dihadirkan dalam hati dan sunnah diucapkan melalui lisan sebelum memulai sholat ya. Gitu. Ini yang syarat itu 3 aja. Qasdul fi'li, ya, sholat gitu ya. Ta'yin, sholat apa? Sama fardiyah, fardo ya. Sholli fardhu zuhur. Baik. Nah, kalau misalkan ragu tadi udah belum nih? Walaupun cuma 1 syarat aja, dia ragu. Tadi ada qasdul fi'li enggak? Atau dia ragu tadi ada ta'yin atau tidak. Dia ragu tadi ada fardiyah atau enggak. Nah, ini juga berpengaruh ya. Nah, ya, kapan itu berpengaruh? Ma'a mudhi ruknin qawliyin au fi'li. Ya. Dengan berjalannya satu rukun, baik itu qauli atau fi'li. Misalkan dia ragu takbiratul ihram. Nah, rukun setelah takbiratul ihram apa? Baca Al-Fatihah gitu. Nah, kalau sudah melewati Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Dia ragu tuh. Dan ada jeda satu rukun, batal otomatis. Ya. Ya, autulu zamanin, atau jedanya udah lama, dia baru ingat. Nah, itu batal. Batal juga. Wa ba'dul qawli kakullihi, dan sebagian rukun qauli misalkan jedanya baru sebagian Al-Fatihah. Kakullihi, sebagaimana seluruh Al-Fatihah gitu. Ma'atuli zamani syakin au ma'aqas qisarihi walam yu'id ma qara'ahu fihi. Ya.
disertai dengan baik apa namanya jedanya panjang atau pendek, walam yu'id ma qara'ahu fihi, dan dia belum mengulang. Ya, dia belum mengulang apa yang dibaca. Gitu. Tapi kalau dia udah mengulang, ya, kalau dia udah mengulang lagi bacaannya, maka tidak membatalkan sholat. Ya. Jadi ini syaratnya, ma'amudi rukunin qauli au fi'li au tulu zaman, wa ba'dul qauli ka qaulihi ma'atuli zamani syakkin au ma'qisarihi wa lam yu'id ma qara'ahu. Ya. Tayyib. Jadi ini perkaranya ya, kalau dia ingat ya, oh ternyata dia ingat, udah melakukan. Kecuali gini, ya, dia ragu. Dan dia sudah melakukan satu rukun. Ya, dia ragu sudah melakukan, dia udah ragu misalkan takbiratul ihram atau ragu niat. Dan dia sudah melakukan satu rukun. Nah, tadi otomatis walaupun misalkan, oh iya, udah niat dan udah takbiratul ihram, tapi udah lewat jedanya itu satu rukun. Nah, batal. Karena batas ininya itu satu rukun. Atau misalkan setengah rukun baru baca sebagian Al-Fatihah, dia ragu. Tadi udah niat apa, atau tiba-tiba dia ingat, ya. Dia ingat, oh ya sudah. Nah, karena baru sebagian kan, dan itu jedanya belum lama. Nah, tapi dengan syarat dia ulang lagi bacaannya. Dia ulang lagi Al-Fatihahnya. Ya. Dengan syarat kalau sholatnya tidak batal, dia harus mengulang lagi bacaan Al-Fatihahnya. Itu ya. Nah, tapi kalau misalkan, oh ya, tadi misalkan dia lupa, baru sebagian Al-Fatihah. Dia lupa. Apa namanya? Dia ragu tadi ya. Nah, habis itu dia baru ingat, oh ya udah itu, udah melakukan niat dan takbiratul ihram. Tapi dia nggak mengulang Al-Fatihahnya. Dia malah bablas baca menyempurnakan Al-Fatihah. Ya. Ya baru, nah itu batal sholatnya ya. Sholatnya apa? Batal. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan selama dia ragu, tadi kan baca sebagian Al-Fatihah, dia dalam keraguan. Ya, dalam keraguan, habis itu dia baru ingat. Nah, tapi dia tidak mengulang lagi. Nah, disitulah yang menjadi masalah. Tapi kalau dia mengulang bacaan dia selama dia ragu tadi, nah, insya Allah tidak apa-apa. Ya. Ini kalau sebagian rukun qauli. Ya. Tapi kalau seluruhnya udah jeda satu rukun, ya, nah ini nggak ditoleransi ya. Baik. Selanjutnya, far'un. Lau akhbarahu adlu riwayatin binahwi najasin au kashfi auratin mubtilin lazimahu qabuluhu au binahwi kalamin mubtilin fala. Nah, ini ada permasalahan cabang lagi ya. Enak nih kalau di Fathul Mu'in itu ada beberapa permasalahan ya. Mungkin ini kan Fathul Mu'in karena ini mukhtasar ya. Kita peringkas sebenarnya Fathul Mu'in, tapi ada beberapa masalah itu yang disebutkan yang menjadi fawaid ya, menjadi faedah baru bagi kita. Di sini, jikalau akhbarahu, ada yang mengabarkan kepadanya, adlu riwayatin, orang adil. Ya, orang adil ini berarti tidak fasik ya, dan tidak melakukan sesuatu yang mengurangi wibawa.
Fasik itu apa sih? Fasik itu ya kaidahnya itu dia melakukan dosa besar ya dan belum taubat, atau dosa kecil yang dia isror di situ, dilakukan terus-menerus. Ya. Atau dia melakukan sesuatu yang mengurangi wibawa gitu. Nah, ini kalau wibawa ini kaitannya dengan ya kondisi dan waktu. Karena bisa jadi zaman dahulu ini wibawa, zaman sekarang tidak gitu kan. Makanya ulama tidak boleh misalkan ke warkop gitu. Zaman dulu misalkan tidak boleh. Kalau zaman sekarang ya mungkin sebagian masyarakat itu sudah biasa gitu, misalkan ahli ilmu tapi dia ke warkop gitu. Ya. Halal ke warkop, tapi apakah tapi kan dia ini dapat mengurangi wibawa gitu. Atau pakaian misalkan zaman dahulu misalkan nggak boleh pakai celana ya, karena dapat mengurangi wibawa gitu. Tapi kalau sekarang misalkan ulama gitu ya, ahli ilmu memakai celana tidak mengurangi wibawa. Nah, untuk mengurangi wibawa ini memang sesuai dengan namanya kondisi dan zaman ya. Tidak bisa disamakan. Misalnya kita menemukan ibarat gitu kan di dalam kitab, wah ini dapat orangnya apa? Kalau misalkan ada ulama gitu, misalkan dia duduk-duduk di pinggir jalan atau duduk di warkop gitu, nah, maka tidak diterima kesaksiannya apa segala macam. Nah itu kita harus nggak bisa disamakan gitu dengan zaman sekarang. Kita lihat dulu zaman sekarang bagaimana kondisinya ya. Taib, itu untuk adil. Jadi adil itu adalah yang tidak fasik ya, tidak fasik. Yang tidak fasik itu apa? Dia melakukan dosa besar dan belum tobat, atau melakukan dosa kecil dan isror ya. Kalau dosa kecil tapi tidak isror, karena kan manusiawi itu pasti ada kesalahan gitu. Nah, tapi yang kategori fasik adalah ketika dia dosa kecil itu dia melakukan terus menerus. Nah, itu yang bisa menyebabkan dia jadi fasik. Atau tadi yang melakukan sesuatu yang dapat mengurangi wibawa. Adil. Nah, adil itu ada dua. Ada syahadah, kesaksian, ada riwayah, dalam meriwayatkan. Baik itu meriwayatkan hadis gitu ya. Riwayat apapun itu ya. Jadi ada dua. Adil riwayat, ada adil kesaksian. Ya, yang harus dipahami. Adil syahadah sama adil riwayah. Nah, yang biasa dibahas di ilmu hadis itu adil riwayah, ya, adil cara riwayat. Tapi kalau misalkan di bab persaksian itu bab peradilan gitu kan, itu biasanya adil syahadah. Nah, di adil syahadah ini ada kriteria tambahan, seperti harus laki-laki ya, kesaksian itu kan harus laki-laki, terus harus merdeka, tidak boleh hamba sahaya gitu. Sedangkan di adil riwayah ini boleh ya perempuan gitu kan. Makanya riwayat Aisyah diterima gitu, riwayat wanita yang lain gitu kan, karena itu babnya bukan kesaksian gitu kan, maka diterima riwayatnya selagi dia tidak fasik gitu kan. Taib. Nah, jika ada adlu riwayah mengabarkan ada najis misalkan, binahfi najis, tentu najisnya yang nggak maafu ya. Yang kalau maafu lakalam ya, nggak ada perbincangan. Au kashfi auratin mubtilin ya, atau auratnya tersingkap ya, lazimahu qabulu, maka wajib diterima ya kabar tersebut ya, kabar tersebut wajib diterima. Au binahwi kalamin mubtilin fala. Adapun kalau misalkan ada orang, tadi ente ini keluar kata-kata yang membatalkan sholat.
Kita sudah bahas ya. Kalam mubtil, perkataan yang dapat membatalkan sholat itu kayak apa? Kalau sengaja itu 2 huruf, minimal 2 huruf. Kalau sengaja. Kalau tidak sengaja minimal 2 kata ya. Atau lebih. 2 kata atau lebih, minimal segitu. Tapi kalau sengaja 2 huruf. Nah, kalau perkataan yang batal itu tidak dapat diterima kabar tersebut karena ini berkaitan dengan dirinya sendiri, dia yang paling tahu dirinya sendiri. Tapi kalau najis atau tersingkapnya aurat ini kan orang lain tahu gitu kan, orang lain tahu, bisa jadi kita nggak sadar. Nah, makanya di sini dibedain antara perkataan sama yang perkataan itu kan yang tahu dirinya sendiri ya, tapi sama yang najis sama tersingkapnya aurat tadi ya. Bisa dipahami ya. Wa nudiba limun faridin ra'a jama'atan masyru'atan an yaqliba fardahul hadira lal fa'ita naflan mutlaqan. Baik. Baik. Nah, ini perkara baru ya. Masalah misalkan kita lagi sholat sendiri, tiba-tiba ngelihat ada orang sholat jamaah, ya, ada orang sholat jamaah. Bagaimana solusinya, gitu kan? Karena kita kalau kita sholat sendiri, pahalanya otomatis lebih sedikit kan. Walaupun misalkan jamaahnya ini datangnya terakhir, ya, jamaahnya datangnya terakhir, tidak apa-apa, ya, tetap sholat dengan jamaah itu lebih baik daripada kita sholat sendiri. Dan disunahkan wa nudiba limun faridin bagi orang yang sholat sendiri ro'a jama'atan, dia melihat ada jamaah masyru'ah yang disyariatkan jamaah tersebut. Ya. Apa ini maksud dengan yang disyariatkan? Ya. Yaitu misalkan dia sedang sholat zuhur gitu. Ini apa ini ya? Ada kata-kata yang salah nih. Oke, dia sholat zuhur ya. Dia sholat zuhur. Habis itu jamaah yang dia temui itu adalah misalkan sholat asar gitu. Kemungkinan ini sholat zuhurnya ini ya di akhir waktu ya. Di akhir waktu tiba-tiba sudah masuk waktu asar, habis itu ada jamaah. Nah, ini kalau kayak gini kondisinya tidak disyariatkan gitu ya, untuk berpindah gitu. Nah, itu maksud di masyru'ah di situ, maksudnya di situ. Jadi kalau misalkan dia lagi sholat zuhur ya, dan masih waktunya, ya, habis itu ada jamaah, dia sholat zuhur, jamaahnya, nah dia baru boleh niat sholat zuhurnya diganti jadi niat sunnah, baru dia bergabung ke jamaah tersebut.
Nah, jadi disunahkan bagi orang yang sholat sendiri melihat jamaah untuk apa? Untuk mengganti, membalikkan niat sholat fardunya yang sekarang ya menjadi naflan, menjadi sholat nafilah, ya, sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Ya sholat sunnah mutlak, gitu. Akhirnya dikenal dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Beda kalau sholat duha ada waktunya, sholat qiyamul lail ada waktunya. Tapi kalau sholat sunnah mutlak tidak ada waktunya. Kapanpun selagi itu bukan waktu haram, ya bukan waktu yang diharamkannya sholat di dalamnya. Nah, lal faid bukan sholat kodok, ya. Beda kalau misalkan kita lagi sholat, tadi kita ketiduran, posisinya sudah masuk waktu zuhur, ya kita belum sholat subuh, ya. Ya. Entah kelupaan atau ya misalkan kelupaan itu kan, baru ingat ketika waktu sholat zuhur, ya. Kita lagi qadha sholat, habis itu ada jamaah. Nah, karena kita lagi mengqadha sholat, nah ini tidak disunahkan untuk mengubah niat kita ya dari sholat fardu ke sholat sunnah, tidak boleh. Yang boleh itu ketika sholatnya sholat hadir, ketika sholat pada waktu itu, bukan sholat qadha, ya, bukan sholat qadha. Ya. Ini sudah dibahas, ya. Sholat qadha itu kalau misalkan sholat yang diqadha itu adalah sholat qadha dengan apa, tidak dengan udzur, sengaja misalnya dia ninggalin, maka harus diwajibkan didahulukan, ya. Tapi kalau misalkan sholat itu qadhanya karena ada udzur, maka disunahkan untuk didahulukan. Nah, gitu, ya, disunahkan. Kalau yang tidak dengan udzur wajib, kalau yang dengan udzur sunnah didahulukan. Wa yusallim min raq'ataini, dan salam ketika sudah 2 rakaat. Idza lam yakum li tsalitsah, kalau dia belum diri ke rakaat ketiga. Ya. Nah, kalau dia sudah di rakaat ketiga bagaimana? Nah, nanti ada keterangannya, ya. Tsumma yadkhul fil jamaah. Nah, kalau udah salam lalu masuk ke jamaah. Jadi jangan bingung-bingung lagi. Kalau misalkan kita di masjid nih, aduh, tadi udah telat kan, jamaahnya udah bubar, kita datang, kita sholat sendiri, oh ternyata ada jamaah baru datang. Nah, kalau belum 2 rakaat nih, kita sempurnakan dulu 2 rakaat. Kita tadi niatnya kita balik jadi sunnah, habis itu salam, baru kita masuk ke jamaah. Ya. Naam, in khasya fautal jama'ati in tamma raka'ataini ustuhibba lahu qat'as shalah. Nah, kalau misalkan dia takut, oh nanti nggak dapat jamaah nih. Kalau dia nyempurnain sholat, ya udah, maka disunahkan untuk membatalkan sholat. Wastinafuha jama'atan. Dan dia mengulang dari awal bersama jamaah. Ya. Dzakarahu fil Majmu'. Imam Nawawi menyebutkannya ini di kitab Al-Majmu' Syarhu Muhadzab. Wa bahatsal Bulqini annahu yusallim walau min raka'ah. Nah, sedangkan Imam Bulqini berpendapat di sini dia salam langsung walaupun itu hanya cuma 1 rakaat. Karena kan ada ya sholat sunnah 1 rakaat, yaitu sholat witir, ya. Sholat witir minimal 1 rakaat. Nah, ini pendapat Imam Bulqini. Amma idza qama li tsalitsatin atammaha. Adapun kalau misalnya dia sudah berdiri ke rakaat ketiga, maka dia menyempurnakannya. Menyempurnakan di kalau 4 rakaat 4 rakaat, kalau 3 rakaat nggak ada ya sholat 3 rakaat. Ada sih witir. Ya. Tapi ya. At-Tamaha di sini kita lihat ya, sudah. Apakah Tamaha
Ya, berarti dia menyempurnakan ya sholat tersebut. Ya. Hmm, apakah boleh? Nah, harus kalau misalkan sudah qobliyah ya. Nah, kita balik lagi ke syarat rukun, syarat niat ya. Syarat niat kalau sholat fardu apa? Al-qasdu wa ta'yinu wal fardiyah. Ini kalau sholat fardu. Tadi kita singgung. Kalau sholat sunnah apa? Sholat sunnah dibedain antara sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah yang ada waktunya. Kalau sholat sunnah mutlak boleh langsung qasdu as-sholah faqat. Boleh cuma niat sholat aja, usolli gitu kan. Nah, kalau dia sholat sunnah yang sudah ada waktunya, sholat duha, sholat qobliyah, maka harus ada ta'yinnya. Harus ditentukan sholat apa itu. Gitu. Jadi dua syaratnya. Yang sholat sunnah yang muayyan ya, yaitu al-qasdu wa ta'yin. Nah, maka boleh nggak kalau misalkan kita ubah niatnya jadi sholat qobliyah? Nah, itu tidak boleh. Karena sholat qobliyah itu adalah muayyan dia. Ya, muayyan. Seperti itu. Nah, makanya sini disebutkan juga di dalam hasyiahnya, falau qalabaha naflan muayyanan karaq'atay duha lam yasihha. Kalau misalkan dia ubah menjadi nafal yang muayyan, ini sudah ditentukan, seperti 2 rakaat duha, maka tidak sah. Ya, jadi yang boleh adalah ubah jadi sholat sunnah mutlak. Ya. Baik, amma idza qama li tsalitsatin atammaha. Adapun jika dia sudah berdiri ke rakaat ketiga, maka dia menyempurnakan sholat ya, sholat wajibnya. Sholat wajibnya. Atammaha nadban, sunnah ya. Kalau dia mau diputusin, mau dibatalin gitu ya, boleh aja sih. Kalau dibatalin nggak boleh ya, karena sholat wajib ya. Ya tidak boleh. Yang boleh itu kalau misalkan diubah niatnya jadi sholat sunnah ya, sholat sunnah. Boleh tapi tidak sunnah. Yang sunnah itu dia menyempurnakan sholat wajibnya. Misalkan tadi dia sudah mau sholat zuhur, ya, dia sudah berdiri ke rakaat ketiga, ya, dia sudah berdiri ke rakaat ketiga. Tadi tidak disunahkan untuk mengubah menjadi sholat sunnah. Dia disunahkan untuk meneruskan sholatnya, sholat wajibnya, dan tidak boleh membatalkan, karena ini sholat wajib ya, ini sholat wajib, tidak boleh dibatalkan. Wala tubtilu amalakum, tidak boleh dibatalkan. Terus misalkan sudah selesai, tapi boleh diubah jadi niat sholat sunnah. Hukumnya boleh, bukan sunnah. Yang sunnah itu adalah dia meneruskan sholatnya. Dia meneruskan sholatnya. Nanti kalau sudah selesai sholatnya, sholat sendirinya, masih jamaahnya masih ada, gitu kan? Nah, kita gabung lagi aja, gitu, sholat jamaah. Ya. Ya. Illam yakhsha fautal jamaah. Kalau misalkan tidak dikhawatirkan tidak dapat jamaah. Nah, kalau kondisinya dia tidak khawatir jamaahnya bakal selesai gitu ya. Nah, ini kondisinya tadi. Dia disunahkan untuk
melanjutkan sholatnya, menyempurnakan. Habis itu setelah selesai sholat, dia ikut gabung ke jamaah. Nah, sekarang kondisinya, misalkan kalau dia sempurnain sholatnya, jamaahnya bakal bubar. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah dia membatalkan sholatnya. Membatalkan sholatnya. Ya. Fa'in khosya fautaha qata'aha wasta'nafaha ma'al jamaah. Nah, kalau misalkan dia takut jamaahnya bakal bubar, kalau dia sempurnakan sholatnya, maka dia batalkan sholatnya dan dia memulai baru dengan jamaah. Ya. Baik, tsumma yadkhul fil jamaah. Lalu faslun fil adzan wal iqamah. Di sini ada ini pembahasan lanjutan ya. Tapi di kitab I'anatul Talibin ini tatimmah law kana yusallil fa'ita wa khafa fautal hadirah qalabaha naflan wujuban washtaghala bil hadirah walau kana yusalli fin nafilah wa khafa fautal jamaah qata'aha nadban. Na'am, in raja jama'atan ghairaha tuqamu an qurbin wal waqtu muttasa' fal aula itmamu nafilatihi thumma yusallil fariidata ma'aha. Ya, jikalau law kana yusallil fa'itah, jikalau dia sedang salat qada wa khafa fautal hadirah, dan dia takut sholat yang pada waktu ini, dia mau sholat qada subuh di waktu sholat zuhur. Dia kalau menyempurnakan qada sholat subuh, takut sholat waktu zuhurnya lewat, maka dia disunahkan untuk mengubah sholat qada tadi, diubah menjadi sholat sunnah, lalu dia menyibukkan diri dengan sholat yang ada pada waktu itu sholat zuhur. Ya. Walau kana yusalli fin nafilah, kalau misalkan dia sholat sunnah, wa khafa fautal jama'ati qata'aha nadban, dan dia takut jamaahnya sudah selesai, maka dia disunahkan untuk membatalkan. Ya, disunahkan untuk membatalkan. Nah, ini makanya ya, ketika kita sholat qobliyah, sudah qomat atau sudah jamaah sudah mulai, jangan langsung dibatalin. Ya. Kita kadar dulu kira-kira jamaahnya bakal kalau kita menyempurnakan sholat sunnah, jamaahnya bakal selesai atau enggak, gitu. Kalau misalkan jamaahnya belum selesai, ya, ketika kita menyempurnakan sholat sunnah kita, maka jangan dibatalin, ya. Karena menyempurnakan sholat sunnah itu kan juga sunnah ya. Nah, kecuali kalau misalkan jamaahnya selesai, kalau misalkan kita sempurnakan sholat sunnah kita, baru di situ disunahkan untuk membatalkan sholat sunnahnya. Jadi jangan langsung. Jadi mazhab Syafi'i itu seperti itu, ya. Kita sempurnakan sholat sunnah dulu. Kebanyakan soalnya kondisi gitu kan. Ada beberapa ya masyarakat gitu ya. Ketika sudah iqomat malah belum jamaahnya belum mulai gitu. Iqomat langsung dibatalin. Padahal enggak. Yang sunnah itu dia sempurnain sholatnya. Ya wala tubtilu amalakum, janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Walaupun membatalkan sholat sunnah itu ya boleh gitu. Tapi sunnahnya untuk disempurnakan. Sunnahnya untuk beda kalau misalkan membatalkan sholat wajib ya. Kalau wajib itu tidak boleh dibatalkan. Nah, kecuali tadi kondisi-kondisi tadi. Kalau misalkan dia takut jamaahnya nggak ada, nah itu baru boleh dibatalkan. Bahkan sunnah itu ya. Sunnah untuk dibatalkan. Seperti itu. Na'am in raja jama'atan ghairaha tuqamu an qurbin wal waqtu muttasa' fala aula itmamu nafilatihi thumma yusalli fardhatan ma'aha. Nah, kecuali kalau misalkan kemungkinan nih ada jamaah yang kedua nih. Dia lagi sholat sunnah, yang sholat sunnah qobliyah. Nah, ya udahlah nggak apa-apa, jamaah yang pertama selesai, nah, kemungkinan ada jamaah yang selanjutnya nih. Nah, kalau kemungkinan ada jamaah yang kedua ya, habis itu waktunya masih panjang ya, maka baiknya yang paling afdol
itu tetap menyempurnakan sholat sunnahnya. Terus dia sholat faridohnya, sholat fardunya sama jamaah yang kedua tadi. Ya. Tapi mungkin sampai sini dulu ya. Kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya bagi anak pribadi dan juga kita semua. Tapi kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.